warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayayumna Azahra, NPM 230 110 180 168 dari kelas Perikanan C. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus pilih Perikanan Unpad. Perikanan ini merupakan program studi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang terdapat di Universitas Padjadjaran. Perikanan ini sendiri terdapat di 2 kampus. Yang pertama ada di kampus Jatinangor dan yang kedua ada di kampus Pangandaran. Perikanan ini sendiri mempelajari tentang kegiatan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya hayati perairan. Nah, perikanan ini sudah terakreditasi A. Nama saya Regita Auladi Oktaviani, NPM 131. Di sini saya akan menjelaskan tentang prodi perikanan. Prodi perikanan sendiri mempunyai 4 peminatan. Peminatannya itu adalah satu adalah manajemen sumber daya perairan, yang kedua itu ada sosial ekonomi, yang ketiga ada TPHP atau teknologi pengolahan hasil perikanan, dan yang keempat itu ada aquaculture atau budidaya. Sistem perkuliahan di prodi perikanan ada yang outdoor maupun indoor. Kita pun juga ada praktikum yang kurikulumnya sudah berbasis ilmu dan teknologi terbaru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Subandri. Di sini Akang adalah mahasiswa aktif dari prodi perikanan angkatan 2018. Akan menjelaskan mengenai beberapa hal terkait keorganisasian dan lingkungan FPIK. Seperti teman-teman ketahui, kita memiliki beberapa bentuk organisasi seperti ada badan eksekutif mahasiswa, kemudian ada legislatif seperti ada BPM, dan kita memiliki juga UKM serta himpunan mahasiswa. Nah, yang menariknya adalah kalau teman-teman masuk ke perikanan, teman-teman tidak akan bingung mengenai apa sih itu perikanan dan seperti apa nanti lulusannya. Kita tuh belajar seperti apa aja sih, lalu kejurusan kita tuh seperti apa. Nah, teman-teman jangan bingung karena kita memiliki himpunan mahasiswa di mana nantinya himpunan mahasiswa sendiri itu adalah suatu, kalau menurut saya seperti bentuk organisasi yang fungsinya adalah fokusnya adalah untuk mengasah teman-teman bagaimana sih soft skill atau bagaimanapun hard skillnya dalam prodi perikanan tersebut. Misal teman-teman ingin membuat pakan, atau teman-teman ingin budidaya, dan ada juga pengolahan perikanan seperti bagaimana cara kita mengolah daging benar, daging ikannya benar. Nah, itu teman-teman bisa banget masuk ke himpunan. Jadi sebenarnya himpunan itu dia lebih bagaimana keprofesian yang ada di perikanan. Kemudian kita juga memiliki UKM. Nah, bedanya dengan himpunan, kalau misalnya UKM sendiri dia lebih ke bagaimana teman-teman untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Jadi teman-teman nggak harus dari tentang mengenai hal-hal berbau perikanan. Teman-teman juga bisa memiliki, misalnya teman-teman suka futsal, teman-teman bisa masuk organisasi futsal di perikanan. Teman-teman suka basket, bisa juga. Lalu ada badminton, juga bisa juga. Lalu yang paling penting adalah yang terkenal dari perikanan, sebenarnya sempat terkenal sih, cuma yang kalau menurut Akang yang lebih ikonik terhadap perikanan itu ada seperti karamba, ada fortifikasi, dan ada makua. Jadi kalau karamba itu dia benar-benar organisasi yang fokus itu tentang bakat minat, tentang budidaya semua. Kalau misalnya teman-teman, kemudian kalau misalnya teman-teman juga suka tentang bagaimana cara menata hiasan akuarium, membuat aquascape, teman-teman bisa masuk makua. Di situ teman-teman akan belajar mengenai bagaimana cara kalian men-setting akuarium yang benar, bagaimana cara teman-teman menghias akuarium yang sehingga terkesan seperti bernilai harganya. Kemudian ada juga organisasi, kalau misalnya teman-teman suka masak, suka mengolah daging, bisa banget ya teman-teman masuk ke organisasi fortifikasi. Jadi intinya perikanan di UPAD itu banyak banget potensialnya, banyak banget hal-hal yang bisa kita kembangkan di sana, terutama dalam bidang keorganisasiannya. Jadi jangan sampai teman-teman takut untuk mencoba masuk perikanan, karena kalau menurut Akang sendiri, kalau misalnya teman-teman punya passion atau punya bakat tentang budidaya, tentang bagaimana mengolah sistem aquaculture, ataupun teman-teman juga bisa mempunyai bakat, misalnya aku suka masak daging ikan nih, aku suka mengolah daging ikan, penasaran bagaimana cara mengolah sosis nugget ikan. Nah, teman-teman bisa masuk perikanan dan bisa mengembangkan bakat dan potensinya. Oke, menurut Akang itu sekian dari penjelasan Akang. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa, NPM 180. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas apa aja sih yang diberikan FPIK 4, khususnya perikanan. Dan yang ada di Jatinangor ini kita memiliki 4 gedung perkuliahan, yang dimana di dalamnya terdiri atas ruang dosen, ruang perkuliahan, laboratorium, ruang sidang, ruang aula sendiri, musola, kantin, ruang perpustakaan, ruang SBA, ruang fotokopi, dan lahan parkir sendiri, yang intinya sangat nyaman untuk dipakai berkuliah. Selain itu, karena perikanan Unpad itu merupakan studi lapangan, kita pun difasilitasi oleh FPIK Unpad untuk memiliki Ciparanjay, yaitu kolam-kolam yang kita bisa pakai untuk penelitian dan praktikum. Prospek kerja di bidang perikanan. Yang pertama, ada Fishery Entrepreneur. Biasanya nih calon mahasiswa atau mahasiswa lulusan perikanan itu bingung, lulus mau jadi apa sih? Prospek kerjanya bagaimana? Apa iya saya yang gaul mau jadi bergaul dengan ikan? Berdasarkan pengalaman saya, tidak sedikit mahasiswa yang memiliki pikiran seperti itu. Stereotip seperti penjual ikan dirasa kurang keren dan kurang bergengsi. Namun faktanya banyak pengusaha, banyak miliarder yang bergerak di bidang industri perikanan menjadi sukses. Salah satu contohnya adalah mantan menteri kita Ibu Susi Pujiastuti. Menjadi pengusaha perikanan tentu merupakan prospek kerja yang sangat ideal untuk lulusan perikanan. Karena industri perikanan saat ini sudah sangat banyak. Anda bisa berjualan berbagai komoditi perikanan, usaha aquascape, bisnis pelatihan dan sarana perikanan, bisnis penangkapan, bisnis ikan hias, bisnis konsultan perikanan dan kelautan, dan berbagai sektor usaha lainnya. Yang kedua, bisa menjadi karyawan swasta ataupun karyawan BUMN. Selain menjadi wirausaha, pekerjaan lain yang akan menanti lulusan perikanan adalah sebagai karyawan baik di perusahaan milik negara maupun karyawan swasta. Perusahaan-perusahaan seperti perusahaan budidaya, pangan ikan, konsultan perairan, dan lainnya siap mempekerjakan para lulusan perikanan. Yang kedua, bisa menjadi karyawan swasta ataupun karyawan BUMN. Selain menjadi wirausaha, pekerjaan lain yang akan menanti lulusan perikanan adalah sebagai karyawan baik di perusahaan milik negara maupun karyawan swasta. Perusahaan-perusahaan seperti perusahaan budidaya, pangan ikan, konsultan perairan, dan lainnya siap mempekerjakan para lulusan perikanan. Saat ini di Indonesia sudah mulai banyak berbagai perusahaan yang bergerak di industri perikanan. Sebagai contohnya adalah PT Sentral Proteina Prima, PT Matahari Sakti, PT Suritani Pamuka, dan masih banyak lagi perusahaan lainnya. Lulusan jurusan perikanan dapat berkarir di berbagai sektor pemerintahan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun di Dinas Perikanan dan Kelautan di seluruh Indonesia. Lulusan jurusan perikanan juga dapat di berbagai balai di seluruh Indonesia, seperti di Balai Budidaya Ikan Air Tawar, Budidaya Ikan Air Payau, Budidaya Ikan Air Laut, Balai Riset dan Pengembangan, Balai Karantina Ikan dan Penyuluhan Perikanan, dan berbagai instansi lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.